Sampurasun. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus ISMAPI Jawa Barat, para narasumber, banyak guru-guru saya di sini, Prof. Aan, dan yang lainnya yang saya hormati, saya banggakan, dan saya muliakan. Bapak, Ibu, para partisipan, para peserta webinar yang saya hormati, saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dede Supendi. Kebetulan hari ini sedang mendapatkan amanah menjalankan tugas kedinasan selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Pandemi ini kan dalam perspektif agama, ini adalah musibah. Nah, jadi 16 Maret 2020 itu, tepat itu mulai diberlakukannya belajar jarak jauh. Dan 2 minggu pertama di masa pandemi ini, pembelajaran tentu semua juga kita sedang beradaptasi. Di satu sisi kita harus mengamankan diri, mengamankan keluarga dari penyebaran virus COVID. Di satu sisi juga kita harus tetap menunaikan tugas dan kewajiban kita selaku pengelola pendidikan, baik itu kepala sekolah, guru, pengawas, dan sebagainya. Tentu ini adalah tantangan yang luar biasa, dan sampai hari ini kita semua bisa keluar dari tantangan itu tentu dengan segenap kekurangan yang kita alami. Bapak Ibu saudara sekalian, masalah-masalah yang dihadapi tentu sama ya, kurang lebih. Yang pertama adalah masalah kesenjangan orang tua. Tadi sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya bahwa kesenjangan orang tua itu sangat jelas lah. Dan ini adalah persoalan yang bukan hanya di Purwakarta, saya kira Indonesia. Ya, kesenjangan orang tua dari aspek sosial, dari aspek ekonomi. Ini juga menjadi problem dan sekaligus juga menjadi tantangan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, masalah yang ditemukan adalah kemampuan guru. Kita tidak boleh menutup mata ya, masih banyak rekan-rekan guru yang mohon maaf masih jauh dirinya dari kemampuan teknologi. Begitu kan? Ini fakta ya, bukan hanya di Purwakarta, saya yakin di Indonesia. Dan kita tidak boleh menutup mata, dan ini adalah tugas kita bersama, tugas Bapak Ibu guru yang memang memiliki kemampuan lebih tentang pengetahuan IT-nya untuk bisa di-sharing, untuk bisa disodakohkan, gitu ya, dengan cara apapun. Ini adalah realitas. Yang kedua adalah kekurangan guru. Ini juga persoalan nasional. Persoalan nasional kekurangan guru itu termasuk juga di Purwakarta. Sarana-prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Tentu juga ini adalah realitas yang ada. Nah, kita tidak boleh apatis dan pesimis karena banyaknya masalah, karena banyaknya kekurangan. Dan inilah kehebatan guru-guru di Indonesia. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah musibah, guru-guru Indonesia masih mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan maksimal. Perspektif kita. Meskipun kita mendapatkan kritikan ya dari masyarakat dan sebagainya, saya kira wajar dan sah di era demokrasi ini. Nah, itu masalah-masalah utama yang coba saya identifikasi gitu ya. Nah, beberapa alternatif pemecahannya adalah terkait dengan kesenjangan orang tua di Purwakarta. Pada waktu ujian, kami menemukan begitu ya, dan kami mendapatkan laporan. Ada guru-guru yang sampai rela meminjamkan HP-nya, yang sampai rela meminjamkan laptopnya. Ini luar biasa bagi saya. Ya, luar biasa dedikasi dan loyalitas guru-guru di Indonesia ini. Ya, tentu bukan hanya di Purwakarta, saya kira di guru-guru yang lain juga, di tempat-tempat lain banyak. Untuk apa? Untuk menyelesaikan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, bahkan ya seiring dengan regulasi yang dibuat juga oleh kementerian bahwa hari ini pergeseran anggaran sudah bisa digunakan untuk bagaimana bisa memfasilitasi pembelajaran jarak jauh seperti misalnya pembelian kuota dan sebagainya. Nah, itu beberapa alternatif ya. Nah, alternatif yang dilakukan oleh kami misalnya Dinas Pendidikan, kami coba memfasilitasi kemarin yang sudah dilakukan adalah ada namanya program Masantren di IMA. Jadi pesantren Ramadan jarak jauh. Dinas Pendidikan memfasilitasi melalui channel YouTube Linhung TV. Kami menyediakan konten-konten pembelajaran yang sifatnya religi gitu ya, yang sifatnya pesantren. Guru-guru kami konsolidasi, guru-guru kami pilih, ya, kami pilih guru-guru yang terbaik, yang memang punya dedikasi dan loyalitas untuk menjadi narasumber, untuk bisa menjadi pemateri, kemudian kami buatkan materi pembelajarannya dalam bentuk audio visual, kemudian kami posting di YouTube-nya Linhung, dan itu bisa dipergunakan oleh guru-guru sebagai sumber bahan pembelajaran. Begitupun kami akan datang, Dinas Pendidikan Purwakarta hari ini, kami sedang menggarap, membuat video pembelajaran, audio visual, yang itu dibuat oleh guru-guru terbaik Purwakarta, yang bukan hanya dijadikan sebagai satu-satunya ya, ini hanya sebagai alternatif.
Barangkali ketika ada guru yang belum punya media pembelajaran, sumber belajar, maka bisa menggunakan itu. Tapi manakala ada guru yang sudah kreatif, inovatif, membuat sendiri, justru itu yang lebih bagus dan itu yang kami harapkan. Nah, itu alternatif pemecahan ya. Termasuk juga kami waktu di 2 minggu awal masa pandemi ini kami juga karena pada waktu itu belum ada petunjuk ya, belum ada pedoman dari kementerian, kami di Purwakarta menerbitkan pedoman pembelajaran jarak jauh. Termasuk kami juga membuat formulasi bagaimana sistem pelaporan jarak jauh. Sebagai apa? Bukan dalam rangka ngadiriweuh guru, bukan. Tapi kami punya kewajiban untuk melakukan pengendalian. Kami selaku regulator pengelola pendidikan di level kabupaten punya kewajiban untuk bagaimana memastikan bahwa layanan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah keterbatasan karena musibah tadi. Tantangan masa depan apa? Tantangan masa depan ini ya, kalau kemarin-kemarin dalam 3 bulan ke belakang itu adalah tidak by design ya, banyak kegiatan pembelajaran itu hanya sekadar bagaimana barudak ulah arulin gitu ya, supaya diajar di rumah dengan positif, maka ke depan per 13 Juli pembelajaran jarak jauh, baik itu yang sifatnya daring maupun luring, harus betul-betul by design. Dan kami sudah menyiapkan perencanaan-perencanaan itu. Kebetulan saya juga tadi baru selesai ya memberi materi di tingkat gugus bagaimana kita menyiapkan desain, administrasi pembelajaran, platform apa yang tepat dan sebagainya. Yang harus dipersiapkan sehingga ke depan bukan lagi belajar jarak jauh itu asal-asalan, tapi pembelajaran jauh yang betul-betul bisa dikendalikan, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan bisa kita ukur tingkat pencapaiannya. Meskipun ada edaran Pak Menteri bahwa pembelajaran masa pandemi tidak dalam konteks mencapai target-target kurikulum, tapi bukan berarti itu adalah sebuah celah kita untuk lalai. Kalau sepanjang kita mampu bisa, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang maksimal. Tantangannya adalah, pertama adalah bagaimana trisentra pendidikan itu harus menjadi komitmen bersama. Karena tanggung jawab pendidikan itu ada bukan hanya di guru, tapi juga di masyarakat dan di orang tua. Kemudian kolaborasi dan sinergitas antara guru dengan orang tua, ini menjadi penting dan menjadi modal utama. Tanpa ada kolaborasi dan sinergitas, nol menurut saya pembelajaran jarak jauh bisa berhasil. Maka penting hari ini guru-guru harus mampu mengkomunikasikan dengan para orang tua terkait dengan model, strategi, pendekatan, media, sarana prasarana pembelajaran, bahkan termasuk timing. Waktu-waktu yang akan dipakai untuk pembelajaran itu harus betul-betul dikomunikasikan sehingga terbangunlah sinergitas antara guru dengan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan desain perencanaan pembelajaran. Ini juga menjadi penting. Desain pembelajaran hari ini harus adaptif sesuai dengan raw input, sesuai dengan intake, sesuai dengan karakteristik, dan sesuai dengan kesenjangan para orang tua siswa. Sehingga peta-peta itu bisa terformulasikan dan kita tepat memberikan treatment layanan pendidikan. Terakhir, saya ingin mengutip tokoh kita, tokoh pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa semua orang adalah murid, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan apa yang kita dengar, yang apa kita lihat, yang apa kita rasakan, itu adalah sumber belajar. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.